Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah akibat dari para penggila-penggila agama. Mereka yang mabuk agama. Mereka telah menggenapi kebenaran firman Tuhan di dalam kitab suci kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1. Bahwa mereka akan membunuh orang dan mereka menyangka bahwa mereka sedang berbuat bakti kepada Allah mereka. Jangan ikuti ajaran palsu-palsu itu. Jangan ikuti ajaran ekstremis-ekstremis itu. Mereka tidak mengenal sama sekali Allah. Allah mereka tidak serupa dengan apapun sehingga mereka tidak pernah kenal Allah mereka. Bersyukur kita mengenal Allah mereka. Dan bagaimana kesaksian dari mereka yang lolos dari para penggila-penggila agama ini, dari para mereka yang pecandu-pecandu agama, mabok agama ini. Mari kita ikuti kesaksian yang luar biasa berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebelum saudara menyaksikan tayangan ini, jangan lupa saudara kiranya dapat terus mendukung pelayanan kami dalam pembangunan gedung gereja, dan sudah dapat menyalurkan bantuannya di nomor rekening yang tertera di atas ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Haleluya. Berasal dari Sumatera Utara, asli orang Batak. Saat itulah saya langsung shock. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian banyak orang lalu lalang dan bahkan kehilangan tangan, kehilangan kaki. Saya tuh sepertinya bukan di dunia gitu ya. Kemudian saya dengar juga banyak orang menangis gitu. Darah di mana-mana. Saya teringat teman saya kemana, saya cari nggak ada. Kemudian orang juga banyak yang kebakar, bajunya begitu lampu mati. Tapi pada saat itu memang orang juga hidupin senternya gitu. Dan Bapak kos mengatakan, ayo kita dikumpulin semua anak-anak kosnya. Sebagian ada, sebagian nggak ada. Ternyata teman saya sebelah saya itu hilang. Dan sampai saat ini pun tidak pernah ketemu ya. Dan kita nggak tahu nasibnya. Dan saya ingat pada saat itu telinga saya pun memang agak mendengung ya. Sempat memang kita menunggu di terapi hingga sekitar kurang lebih 6 minggu ya. Berlahan-lahan memang pendengaran pulih. Saking luar biasanya tuh suaranya. Nah, tidak begitu lama setelah kejadian. Tapi puji Tuhan, di sini yang saya lihat betapa besar kuasa Tuhan. Seandainya saya ikut, ataupun pada saat itu saya terbangun dan ikut sama teman-teman saya, mungkin saya tidak ada lagi sekarang. Tapi aku berdoa, bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan aku kesempatan. Tuhan masih Engkau berikan aku kesehatan, walaupun aku kehilangan banyak teman-teman saya. Dan kita down lagi, banyak lagi cobaan ketika kita sudah mendekatkan diri sama Tuhan. Ada aja cobaan. Karena mungkin tadi ya, kita belum ada yang bimbing gitu. Nah, setelah beberapa lama, saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau begini terus kehidupan saya, apa yang akan terjadi dengan saya? Selamat malam di negara-negara Asia yang lain dan juga di Belanda. Selamat siang ya, negara Eropa. Perkenalkan, nama saya Norayanti Simare-Mare. Saya berasal dari Sumatera Utara, asli orang Batak, tapi sudah kemana-mana ya. Dan saat ini berdomisili di Belanda. Saya ibu dari 2 orang anak perempuan yang umurnya sudah 14 menuju 14 ya, masih 13 lah. Dan juga 15, bulan depan sudah 16. Dan suami saya memang berkebangsaan Belanda. Nah, di sini saya ingin mau membagi satu kesaksian kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak Ibu. Saya berharap melalui kesaksian ini bisa Bapak Ibu diberkati. Dan saya ingin memberitahukan bagaimana pengalaman saya diberkati sama Tuhan selama hidup saya, dan juga saya ingin memberitahukan bagaimana saya bisa lolos sewaktu bom Bali di tahun 2002, yaitu tepatnya 12 Oktober pada jam 11.15. Waktu itu saya tidak pernah, kalau ingat waktu itu ya, tanggal dan bulan dan jam itu
hati saya langsung sedih. Sebenarnya ini saya sudah lama tidak mau mengingat-ingat itu. Tapi semakin ke depan ini saya juga merasakan, wah ini benar Tuhan masih melindungi saya. Tuhan masih mau memberikan tugas yang terbaik buat saya. Tapi sebelumnya saya juga akan memberitakan ataupun membeberkan dulu bagaimana saya dari mana hidup saya, kenapa bisa jadi sekarang ini. Itu semua rencana Tuhan ya, dan saya percaya. Nah, sebelumnya saya juga akan memberikan sedikit kesaksian. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dikatakan kurang mampu, berasal dari Sumatera Utara. Dari 4 bersaudara, kebetulan saya anak yang paling besar. Jadi kami tinggal di Pematang Siantar. Nah, kedua orang tua saya pada saat itu tidak begitu, terkadang sakit-sakitan ya, dan kadang sehat, namanya juga di kampung. Nah, pendek ceritanya, masa kecil saya tidak begitu bahagia. Kenapa saya bilang tidak begitu bahagia? Karena masa kecil saya pun waktu kecil saya di tempat opung saya, karena pada saat itu mama saya juga sering sakit. Nah, kemudian ketika adik-adik saya lahir, saya tetap masih sama opung. Nah, ketika opung saya meninggal, saya harus tinggal dengan tulang saya. Nah, begitu saya tinggal dengan tulang saya sampai mulai dari umur 14 tahun hingga tamat SMP, yaitu dulu di Bali G, saya pulang ke Siantar kembali untuk melanjutkan sekolah saya dulu di SMA Surya Murni. Nah, ketika di SMA Surya Murni, saya juga melihat kondisi orang tua saya tidak mau banyak menuntut, karena apa? Saya harus sadar, karena memang orang tua saya memang benar-benar sangat-sangat sederhana banget gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan sekolah pada saat itu, saya harus bekerja, berjuang sendiri. Terkadang saya harus mencuci pakaian orang pulang sekolah, dan juga saya harus pergi mencari daun pisang, daun ubi, untuk saya harus jual di pasar pagi ya. Dan puji Tuhan, teman-teman saya yang selama ini yang pernah berjuang dengan saya juga, tapi kebanyakan ibu-ibu ya, hanya saya anak-anak, mereka masih hidup, masih ada saksi hidupnya, dan sampai saat ini saya sangat berterima kasih kepada mereka, karena mereka juga mau membantu saya, menemani saya, walaupun saya hanya pada saat itu masih di bawah umur lah untuk mencari nafkah ya. Nah, memang pada saat itu di Siantar itu dulu, saya tidak pernah mengeluh. Saya selalu bersyukur betapa Tuhan sangat adil dalam hidup saya. Saya tidak pernah marah kepada Tuhan. Karena memang di dalam rumah di ajaran kita, orang tua saya juga selalu mengajarin kami itu saling mengasihi. Dan apalagi saya sebagai anak paling gede ya, harus bertanggung jawab untuk membantu orang tua dan juga adik-adik. Bisa dikatakan saya juga bagian daripada tulang punggung pada saat itu, walaupun saya masih sekolah. Ketika teman-teman meluangkan masa-masa remajanya dengan bahagia, tapi masa remaja saya harus bekerja untuk membantu orang tua. Saya pernah juga bergabung sebagai guru sekolah minggu di salah satu organisasi gereja ya. Pada saat saya masih SMA, saya melakukan itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena memang saya ingin melayani Tuhan. Di situ pun saya merasa mendapatkan diskriminasi, mungkin karena keadaan keluarga, ataupun mungkin saya intinya saya merasa kurang diterima. Tapi sebahagiannya lagi mereka baik banget sama saya. Kenapa saya katakan begitu? Biasanya dalam satu gereja itu kalau di akhir tahun itu kan kita akan mendapatkan berkat begitu ya. Jadi semua guru-guru sekolah minggu pasti akan dibagi gitu loh. Nah, pada saat itu saya mendapatkan yang paling sedikit. Tapi saya tidak marah, hanya memang sedih. Pasti sedih. Sebagai manusia, kenapa sih saya mendapatkan sedikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya cuman menghibur diri sendiri.
Tuhan, walaupun saya mendapatkan sedikit dari mereka, tapi aku tahu Tuhan akan memberikan berkelimpahan kepada saya one day, suatu saat nanti. Puji Tuhan, saya percaya itu dan saya juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau saya udah tamat sekolah, saya mau merantau dan kalau saya bisa merantau, saya akan menyenangkan orang tua saya karena saya melihat kedua orang tua saya itu sedih dan mereka tuh sudah capek sekali, apalagi mereka kadang sakit, kadang sehat dan dengan kondisi yang kurang mampu. Dan kalau saya flashback lagi, memang eh, sampai kita juga sering di kampung itu diomongin sama orang-orang. Saya ingat yang membuat saya motivasi saya itu untuk merantau dan ingin membahagiakan orang tua adalah pertama itu saya pernah di pada sore-sore hari ya orang tua saya bilang kayaknya kita makannya ini kita nggak ada beras nih. Bagaimana caranya biar supaya kita makan? Nah, si mama almarhum mama mau minta tolong ke saya, yaudah pinjam dulu beras tetangga. Nah, ketika saya minta beras tetangga itu mereka sampai bilang, wah, saya tidak akan pernah memberikan beras sama kalian untuk dipinjam sampai mati pun sampai kapanpun kalian tidak akan bisa mengembalikannya itu. Saya pulang, saya katakan itu dengan mama, terus almarhum mama mengatakan ya sudah kalau nggak ada kita masak ubi aja. Sehingga kita masak ubi. Nah, setelah itu saya selalu berdoa juga sama Tuhan. Satu saat eh, saya setelah tamat saya pergi merantau nih ke Batam. Setelah di perantauan saya juga karena motivasi tadi untuk mencari apa ya, saya bilang tuh untuk membantu orang tua. Saya bekerja di sana. Sampai di situ pun saya nggak langsung senang. Saya harus tinggal dengan keluarga yang harus notaben ya, yang membantu mereka juga, yang memang aku bersyukur walaupun hidup pas-pasan, mereka juga mau menerima saya. Saat itu saya berpikir, wah kalau udah merantau ini pasti mendapatkan uang, bisa membantu orang tua. Ternyata nggak segampang yang kita pikirkan. Sampai di Batam, saya itu tinggal di, bisa dikatakan, eh, rumah liar ya kalau di Batam, rumah tempelan gitu. Tapi puji Tuhan, kita masih bisa dapat pekerjaan walaupun pekerjaannya sangat pas-pasan. Nah, pada saat itu juga di Batam tuh karena perjuangan kita, saya bekerja di salah satu eh, perusahaan yaitu di pariwisata. Di situ saya mulai mendapatkan sedikit kelonggaran masalah keuangan. Nah, saat itu mungkin teman-teman mulai melihat saya dari kampung itu. Dari mana uang Sinora ini ada? Jadi teman-teman datang juga ke sana yang dari kampung dan bahkan ada beberapa teman yang mencap saya itu karena memang karena di dinas di pariwisata saya sebagai tour guide, mereka juga memberikan informasi ke orang tua saya bahwa saya itu pekerjaannya itu sudah jelek di Batam, makanya saya bisa mendapatkan banyak uang. Ah, tapi orang tua saya sampai sedih, tidak hanya sampai di situ, orang tua saya sampai sakit memikirkan keadaan saya, apakah benar apa yang saya lakukan di Batam itu. Nah, kemudian orang tua saya menelpon saya minta orang tua saya datang ke Batam, melihat apa yang saya lakukan, saya tunjukkan pekerjaan saya. Nah, kemudian orang tua saya melihat, baru mereka percaya dengan apa yang saya lakukan. Memang perjalanan hidup saya nggak segampang itu ya, banyak kerikil-kerikil tajam. Kalau nanti saya ucapkan satu-satu di sini, kayaknya nggak terlalu panjang ya. Jadi saya juga akan memberikan menginformasikan satu apa ya, seperti yang saya bilang eh, pada saat saya pulang dari Batam ya, saya pergi dulu eh, merantau lagi ke Bali. Nah, disinilah yang paling berkat yang saya rasakan dan juga memang bisa saya katakan kadang-kadang memang saya masih manusia biasa ya. Pada saat di Bali saya mendapatkan pekerjaan yang cukup lumayan ya. Saya bekerja di salah satu hotel dan saya juga bisa membantu orang tua. Nah, saking enaknya di Bali itu sehingga tiap malam itu kita tahu sendiri kehidupan di Bali ya. Kita banyak uang, tapi bisa dikatakan uang setan dimakan hantu. Artinya berapapun yang kita dapat dari yang kita lakukan ya, karena namanya kita marketing
di perhotelan pasti banyak tipsnya, banyak uangnya. Terus kadang-kadang ya kita tuh hal duniawi itu sangat luar biasa. Tiap malam keluar masuk diskotik gitu ya, mabuk-mabukan. Yang saya tidak lakukan itu hanyalah untuk narkoba dan juga menjual diri. Tapi kalau mabuk-mabukan dengan teman-teman itu udah hal biasa tiap malam ya. Jadi saya tinggal di Bali dulu di Jalan Pantai Kuta nomor 1. Nah di situ saya ngekos. Jalan Pantai Kuta nomor 1 itu persis di belakang Pedis itu yang di belakangnya dekat bom Bali, Zero Point itu. Nah pada tiap malam sebenarnya kami pergi. Ini tapi kenapa malam saat kejadian itu ya saya ngantuk banget. Saat itu saya tinggal bersama dengan adik laki-laki saya. Nah, adik laki-laki saya sudah keluar dengan teman-temannya. Saya tinggal sendiri di rumah. Nah, tetangga saya itu kebetulan eh, orang salon, ya. Jadi biasa saya keluar dengan mereka. Nah, mereka ini selalu biasanya kalau sudah mengajak saya itu saya pasti ayo gitu loh. Nah, tapi kenapa pada malam kejadian itu mata saya tuh ngantuk banget, pengen tidur bawaannya. Saya bilang sama teman-teman saya kayaknya malam ini nggak bisa keluar deh. Tapi teman saya bilang, oh enggak Nora, ayo kita keluar. Malam ini sangat dahsyat, banyak tamu, banyak teman-teman. Ayo dong katanya. Saya nggak mau, saya nggak tahu ngantuk banget. Ayo dong, aku aja belum mandi, baru pulang kerja nih. Tadi udah capek, tadi banyak kerjaan di kantor, saya bilang. Tapi mereka bilang, tidak, kamu harus ikut. Nah, saya tidur dulu ya. Saya memang sudah mandi, sudah pakai baju. Tapi malas untuk dandan. Pada saat itu ya biasa kalau kita mau keluar ke nightclub itu kan pasti bawaannya harus berdandan dengan baju yang eh, lumayan lah gitu. Eh, Rapi sih dikatakan tidak begitu rapi, namanya juga anak muda gitu. Pas saya tidur teman-teman saya udah mendandanin saya. Didandaninya saya, ini yang orang salon ini, berdua mereka dandani saya. Dibilang, ayo Nora bangun, udah cantik kamu tidur kami dandanin. Oh ya sudah, aku nyusul nanti ya. Nah, ketika mereka pergi, saya bilang, iya deh nanti aku nyusul. Tapi saya masih tidur. Nggak tahu kenapa ngantuk kali bawaannya. Nah, begitu mereka pergi keluar dari pintu, tidak nyampe 10 menit. Mungkin sekitar 5 menit. Terjadilah ledakan. Saya yakin mereka sudah di tempat itu. Saya pikir saya bermimpi. Karena semua figura yang di dinding pun berjatuhan. Nah, di kamar saya itu ada satu foto, bukan foto ya, seperti salib gitu ya. Tapi dia seperti poster salib, tapi ditaruh di kaca gitu, dikacain. Nah, secara logika itu kaca tuh jatuh ke muka saya harusnya pecah dong, ya. Semuanya pecah. Foto saya yang dicacahkan itu jatuh pecah. Nah, bahkan eh, apapun yang tergantung itu pasti itu jatuh karena sangat dahsyat itu eh, bunyinya ya, bomnya itu. Nah, saya dengar juga di atap bahkan saya dengar ada bek gitu ya. Saya nggak tahu apa, tapi banyak itu di atap juga. Saya terbangun antara mimpi dan tidak. Saya tengok, saya ambil itu figura yang salib. Saya tengok, oh nggak pecah, puji Tuhan. Saya letakin. Tapi begitu saya tengok kiri kanan, kok foto saya jatuh, pecah gitu. Tapi kok gelap, gelap sekali semuanya. Nah begitu gelap, saya dengar kayak suara banyak nangis. Spontan saya keluar. Saya keluar, orang-orang pun pada keluar semuanya. Mereka bilang, ada apa? Saya bilang ada apa? Nah, pada saat itu kita nggak tahu itu ada bom. Kita pikir itu adalah seperti eh, apa ya, yang listrik itu loh, seperti eh, mungkin tempatnya listrik gitu nggak tahu yang besar itu yang meledak gitu ya. Eh, tapi orang bilang tidak, ada bom katanya. Saya langsung teringat adik saya di mana. Nggak begitu lama adik saya juga datang. Mungkin dia juga cari saya. Begitu saya keluar dari gerbang kos-kosan, adik saya datang. Langsung saya peluk dia. Kamu masih hidup, Dek? Saya bilang, masih, Kak. Saya peluk dia, saya pukul, saya tahu saya mimpi. Masih, Kak, katanya. Beneran ya? Kamu nggak apa-apa? Enggak. Kamu tadi di mana? Saya bilang, "Eh,
sama teman tadi, tapi saya nggak apa-apa. Yakin, yakin. Saya nggak mau, saya memastikan ini bahwa saya nggak mimpi aku kan, Dek. Enggak, Kak, aku baik-baik aja katanya. Saya mau cari teman dulu. Ah. Kemudian adik saya pergi langsung. Ah, terus saya juga antara bingung dan tidak, tiba-tiba saya berdiri. Nah, tiba-tiba banyak datang di depan saya itu mencari mana tangan saya, mana kaki saya dengan berlumuran darah. Saat itulah saya langsung shock. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian banyak orang lalu lalang dan bahkan kehilangan tangan, kehilangan kaki. Saya tuh antara bukan sepertinya bukan di dunia gitu ya. Kemudian saya dengar juga banyak orang menangis gitu. Darah di mana-mana. Saya teringat teman saya kemana, saya cari nggak ada. Kemudian orang juga banyak yang kebakar, bajunya begitu lampu mati. Tapi pada saat itu memang orang juga hidupin senternya gitu. Dan Bapak kos mengatakan, ayo kita dikumpulin semua anak-anak kosnya. Sebagian ada, sebagian nggak ada. Ternyata teman saya sebelah saya itu hilang. Dan sampai saat ini pun tidak pernah ketemu ya. Dan kita nggak tahu nasibnya. Dan saya ingat pada saat itu telinga saya pun memang agak mendengung ya. Sempat memang kita menunggu di terapi hingga sekitar kurang lebih 6 minggu ya. Berlahan-lahan memang pendengaran pulih. Saking luar biasanya tuh suaranya. Nah, tidak begitu lama setelah kejadian bom Bali yang di diskotik tersebut, kita mulai pulih ya. Mungkin sekitar berapa bulan kemudian lagi ada lagi dengan hal yang sama tapi sudah kecil ya. Tapi untungnya memang pada saat itu saya nggak ada di sana. Tapi puji Tuhan, di sini yang saya lihat betapa besar kuasa Tuhan. Seandainya saya ikut ataupun pada saat itu saya terbangun dan ikut sama teman-teman saya, mungkin saya tidak ada lagi sekarang. Tapi aku berdoa, bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan aku kesempatan. Tuhan masih Engkau berikan aku eh, kesehatan, walaupun aku kehilangan banyak teman-teman saya. Dan saat itu aku langsung menelpon ke orang tua bahwa saya baik-baik saja, ke keluarga, dan saya tetap tinggal di Bali karena memang pekerjaan ya. Kemudian saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya bertobat, saya tidak akan mau lagi ke dunia malam. Saya tidak mau lagi, saya gituin. Tapi yang namanya saya tuh nggak punya, karena kita masih lajang ya. Jadi hari ini keimanan kita kuat. Setelah beberapa bulan kemudian kita down lagi. Banyak lagi cobaan ketika kita sudah mendekatkan diri sama Tuhan. Ada aja cobaan. Karena mungkin tadi ya, kita tidak ada, belum ada yang bimbing gitu. Nah, gereja pun pada saat itu memang saya jarang ke gereja karena pekerjaan ya. Masih mengikuti banyak hal-hal duniawi lah. Kemudian eh, setelah beberapa lama saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau begini terus kehidupan saya, apa yang akan terjadi dengan saya? Mau dibawa kemana saya nih Tuhan? Saya mau Tuhan, saya cari berikan aku pendamping. Saya pengen pendamping seorang pendeta Tuhan, supaya aku bisa diarahkan. Saya nggak mau hidupku begini. Kasihan, aku mau bekerja dengan Tuhan. Aku mau menyerahkan diri sama Tuhan. Itu selalu doaku sama Tuhan. Tapi mungkin ya itu tadi, saya kurang kuat. Saya tidak pernah, saya sempat berkenalan dengan pendeta, tapi hanya berkenalan gitu saja. Saya suka, tapi orangnya nggak suka dengan saya. Nah, tidak begitu lama saya ketemu dengan suami saya. Memang udah pernah sih kenalan. Kita pendek cerita, saya menikah dengan suami saya, tapi sebelumnya memang sebelum menikah memang kita sudah kenal ya. Eh, Suami saya orang warga negara Belanda, tapi Tuhan memang sangat adil ya. Saya tidak dikasih pendeta, malah saya dikasih suami yang tidak mengenal dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan,
pekerjaan apa lagi ini yang Tuhan berikan kepada saya? Memberikan suami yang notaben, yang tidak punya agama, sementara saya butuh suami yang pendeta supaya bisa membimbing saya. Tapi saya bersyukur dan saya tahu Tuhan pasti memberikan hikmah di balik ini semua, dan saya tahu Tuhan pasti menjawab doa-doa saya, karena memang saya pernah berdoa, Tuhan kalau saya berhasil, kalau saya sukses dalam pekerjaan saya, tujuan utama saya adalah saya ingin menyenangkan hati orang tua saya. Saya tidak mau yang lain, saya ingin menyenangkan hati orang tua saya. Ketika saya dapat suami pun, saya pengen mendapatkan suami yang mengerti dengan keadaan saya, keadaan orang tua saya. Karena kami yang notaben orang tidak mampu. Nah, disitulah saya merasakan Tuhan itu adil, karena Tuhan memberikan suami kepada saya yang bisa membantu kehidupan orang tua saya, yang sayang sama orang tua, yang betul-betul memang bisa membantu keluarga kami. Sehingga doa saya terkabulkan. Begitu saya menikah dengan suami, orang tua tidak lagi saya suruh bekerja di sawah. Saya minta orang tua saya menikmati hidup dulu lah. Biar saya dengan suami saya yang akan membantu mama dan papa. Nah, ketika mama dan papa saya sudah menyetujuinya, papa saya sudah sakit-sakitan memang tetap ya. Yang paling dahsyatnya juga saya jujur Tuhan memang adil dalam hidup saya. Hanya saya kadang-kadang kurang adil dengan Tuhan ya, kurang bersyukur. Ah, jadi pada saat itu ketika papa saya, almarhum papa saya sakit, papa saya pengen tinggal dengan saya di Batam. Pada saat saya tinggal di Batam, saya bilang sama papa saya, ya udah kalau tinggal dengan saya juga pengen membantu papa, mau merawat mama sama papa, karena janji saya adalah saya ingin merawat mama sama papa hingga akhir hidupnya. Nah, puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk merawat papa saya, dan ketika saya bawa ke Batam, papa saya memang pada saat itu meninggal di Batam, tepatnya di tangan saya ya. Saya peluk dia, tapi sebelum beliau meninggal, papa saya juga sudah berbolak-balik saya bawa ke rumah sakit, dan saat itu saya berjuang, saya katakan ke papa saya, papa harus sehat, papa harus sehat. Namun papa mengatakan pada detik-detik beliau sebelum beliau meninggal, dia mengatakan ke saya, izinkan saya pergi, Nora. Saya bilang, tidak, Papa. Papa akan saya bawa berobat kemanapun. Papa jangan khawatir. Tuhan itu maha adil. Tidak, saya harus pergi. Kamu sudah banyak kehilangan uang untuk membantu saya. Ayo, Nora, saya pergi ya. Jangan, Pak, saya bilang. Saat itu Mama masih hidup. Mama bilang, dan kita sama-sama di rumah sakit bersama Mama, almarhum Mama. Mama bilang, udah Nora, lepaskan saja papamu. Sudah capek dia. Eh, ikhlaskan saja katanya. Saya bilang tidak, Ma. Saya tidak mau ikhlaskan papa. Saya mau merawat papa semampu saya. Nah, begitu papa bilang tidak katanya. Terus kemudian eh, tiba-tiba papa saya muntah. Dia mengeluarkan seperti daging cincang yang matang muntahannya. Kemudian saya tengok papa saya, oh luar biasa. Saya nggak tahu lagi. Saya langsung menundukkan kepala, iya Pak. Langsung saya doakan. Begitu saya katakan, saya dalam doa saya katakan, Tuhan, saya menyerahkan papa saya ke dalam tangan-Mu. Biarlah papa saya bahagia bersama dengan-Mu, Bapa di sorga. Begitu saya katakan amin, papa saya menghembuskan napas terakhir. Dicampur, pasti saya sedih menjerit, bagaimana sakitnya melihat orang tua kita ya. Tapi puji Tuhan, sebelum papa saya meninggal, papa saya juga mendoakan saya supaya saya menjadi anak yang baik, keluarga bahagia, dan anak-anak saya juga diberkati. Saya sangat bahagia waktu papa saya memberkati saya. Saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu papa saya meninggal, kita bawa ke kampung, berjalan adat seperti orang Batak, apa seperti biasanya. Itu saya sangat dekat, saya sangat dekat banget dengan papa saya. Kedua orang tua saya dekat, tapi saya paling dekat dengan papa saya. Jadi setelah saya kembali lagi ke Batam, beraktivitas seperti biasanya, kemudian sependek ceritanya, karena suami orang Belanda, suami mengatakan ke saya, udah beberapa tahun kemudian, Nora,
kayaknya kita harus balik deh mah ke Belanda nih demi anak-anak. Ya udah kita balik ke Belanda demi anak-anak. Sampai di Belanda 3 tahun terakhir kemarin tuh kita balik ke Belanda. Jadi setahun setelah sampai di Belanda ya, saya pengen pulang kampung nih. Saya pulang kampung itu tepatnya 2 tahun yang lalu. Setelah setahun di sini ya, saya pulang 2 tahun yang lalu. Kemudian pulang dari Belanda, dari Indonesia, saya udah nyampe di Belanda. Itu belum ada heboh corona banget ya, belum. Itu kalau nggak salah sekitar bulan-bulan 2 itu, bulan Februari 2 tahun lalu. Iya, belum heboh banget tuh, belum heboh corona. Terus saya dalam mimpi saya itu saya tidur. Dalam mimpi saya itu saya di kampung nih. Saya pulang kampung, padahal saya baru baru pulang kampung nih ya. Tapi dalam mimpi saya itu saya pulang kampung. Kemudian saya lihat di kampung saya tuh kok gelap banget ya gitu. Wah ini kok gelap banget nih. Ah, tiba-tiba saya lihat tuh ada cahaya dari atas. Saya pikir ini apa ya? Saya nggak bisa, saya mau buka mata, tapi mata saya tuh nggak bisa terbuka. Tapi saya merasakan ada cahaya tuh. Ah, bisa saya rasakan tuh ada cahaya. Kemudian sempat memang saya lihat tuh ada seperti sosok dari atas dengan bersayap. Terus saya bilang, ini mungkin Tuhan, Tuhan sudah datang. Ini pasti Tuhan. Saya di situ saya berteriak, Tuhan, saya siap, saya ikut dengan Tuhan, saya sudah siap, saya mau, saya siap Tuhan, saya siap Tuhan, saya mau ikut dengan Tuhan. Nah, saya dengar papa saya mengatakan, suara papa saya, belum saatnya Nora, belum saatnya. Nah, tidak begitu lama, saya mendengarkan suara itu seperti kuat banget, belum saatnya, saya akan datang, saya akan kembali. Beritahukan kepada semua orang, barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup kekal. Dan barang siapa yang tidak percaya kepadaku akan binasa. Akan memperoleh hidup yang binasa. Tiba-tiba saya lihat ke atas langit. Saya lihatin, wah luar biasa. Ini kok ada tulisan dengan apa yang saya dengar itu loh. Barang siapa yang ikut denganku akan memperoleh hidup yang kekal, dan barang siapa yang tidak mengikuti aku akan memperoleh binasa. Nah, begitu tiba-tiba saya baca semua saya tengok itu tulisannya di langit tuh ada di awan-awan itu ya. Dia ada tulisan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan semua bahasa bahkan saya tidak mengerti. Tapi aku yakin itu sama maknanya. Nah, setelah itu saya buka mata saya liatin semua. Tiba-tiba dia ini tadi jadi terang ya. Tiba-tiba dia jadi terang. Kemudian saya lihat orang lewat. Saya ada yang saya kenal. Orang kampung saya yang lewat tapi dia sudah meninggal. Begitu saya tengok, dia langsung seperti debu. Nah, ada yang saya kenal dan ada yang tidak saya kenal. Begitu saya tengok mereka melewati saya, ada yang seperti debu, langsung seperti debu, ada yang bisa lewat. Nah, saya bingung. Saya langsung terbangun. Tuhan, ini kira-kira apa ya? Dan aku percaya, saya berdoa, Tuhan, ini sebenarnya apa yang akan terjadi? Tapi aku yakin Tuhan akan memberikan, ini mungkin satu tanda yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi mulai dari situ saya percaya bahwa Tuhan sudah berikan tanda. Namun saat itu juga saya belum berbicara sama orang, ya. Belum pernah mau bicara, hanya satu-satu, maksudnya hanya kepada teman-teman terdekat saja saya bicara ini. Karena saya takut nanti dibilang, kamu tuh mengada-ada Nora. Nah, nggak berapa lama memang baru muncul. Corona ini semakin menggila ya. Tiba-tiba saya mendengarkan banyak orang hingga mengakibatkan kematian. Saya di situ mulai berpikir, Tuhan mungkin ini tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada saya. Dan aku percaya, dan aku selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupku dan juga kepada orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Nah, saya selalu berdoa dan
memang saat ini juga saya dalam pergumulan. Saya pernah setelah saya berjanji kepada diri saya ketika orang tua saya sudah meninggal, kembali lagi saya berdoa, Tuhan, saya pengen karena kasih sayang saya kepada orang tua saya saya tidak meminta kekayaan sama Tuhan. Saya hanya minta kepada Tuhan. Saya ingin saya minta Tuhan berikan aku kesehatan, berikan aku ilmu yang takut akan Tuhan, dan juga berikan aku kebijaksanaan untuk membesarkan anak-anakku. Dan satu kerinduanku Tuhan adalah untuk membantu orang-orang, khususnya orang tua di kampung saya yang banyak yang tidak diperhatikan anak-anaknya ketika sudah tua. Jadi saya pengen membuat satu panti asuhan di kampung saya ataupun panti jompo. Nggak perlu besar-besar Tuhan. Yang penting hanya untuk menampung orang yang membutuhkan aja di sekitar kampung saya. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Saya nggak perlu kaya-kaya banget Tuhan. Yang penting saya bisa memperoleh hidup kesehatan cukup, anak-anak saya sehat, anak-anak saya bisa sekolah. Nah, nanti kalau besar biarlah mereka nanti yang akan bekerja buat mereka. Tapi saya mau Tuhan yang selalu memberkati dan izinkan aku Tuhan untuk membuka panti jompo dan juga panti asuhan itu buat anak-anak yang kurang mampu ataupun yang tidak ada perhatian dari orang lain. Dan aku mau orang-orang tua di kampung saya jangan seperti yang pernah saya lihat hingga ngesot pun. Padahal orang anak-anaknya banyak ya dan banyak yang merantau, tapi orang tuanya mungkin orang tuanya nggak mau ikut anaknya ya bertahan di kampung, tapi mungkin anak-anaknya juga lupa, saya nggak tahu. Tapi pada intinya orang tuanya itu sampai ngesot sampai akhir hidupnya. Saya sedih. Di situ yang saya pengen jangan sampai terjadi lagi Tuhan, orang-orang tua di kampung, kasihan mereka itulah. Nah itu sedikit kesaksian saya. Semoga dengan kesaksian saya ini teman-teman juga diberkati dan juga sama-sama kita semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Pak. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, tadi saudara telah mendengar kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh mereka yang lolos dari para ekstremis, daripada penggila, pemabuk-pemabuk agama yang membunuh atas nama agama. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, bagaimana tadi kita telah mendengar bersama, mereka telah dimerdekakan, diselamatkan oleh Tuhan dari para penggila-penggila agama ini. Nah, itu sebabnya mereka sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi mereka. Jangan lupa untuk terus mengikuti kesaksian-kesaksian di channel kami. Kiranya dapat menginspirasi, meneguhkan dan menguatkan, serta membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan mengatur langkah-langkah hidup kita. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.